warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Hilina Nadifatuzara dalam mata kuliah Filsafat Ilmu. Nah, di pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu bab 2 mengenai objek kajian ilmu. Di objek kajian ilmu ini terdapat 3 subbab penting, yaitu mengenai Tuhan, manusia, dan alam. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi pertama, kita perlu tahu dong mengenai latar belakang pokok pembahasan ilmu pengetahuan mengenai Tuhan, manusia, dan alam. Latar belakang tersebut diawali dari munculnya berbagai pertanyaan mengenai asal-usul kehidupan, makna keberadaan dan hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengenai apa sih itu Tuhan? Bagaimana ciri-cirinya, kemudian hakikat manusia, tujuan dan asas tanggung jawab manusia, serta asal-usul kehidupan di muka bumi ini. Kemudian, setelah kita mengetahui latar belakang pokok bahasan ilmu mengenai Tuhan, manusia, dan alam, kita akan lanjut kepada pembahasan materi pertama, yaitu pengertian Tuhan. Pengertian Tuhan didefinisikan sebagai zat maha kuasa yang merupakan asas dari suatu kepercayaan. Nah, untuk memperkuat definisi tersebut, terdapat penjelasan dari beberapa ahli dan beberapa pandangan. Yang pertama, menurut pandangan teisme. Menurut pandangan teisme, Tuhan merupakan pencipta alam semesta sekaligus pengatur seluruh kehidupan yang terjadi di alam semesta. Kemudian menurut pandangan deisme. Menurut pandangan deisme, Tuhan juga merupakan pencipta alam semesta. Namun berbanding balik dengan pandangan teisme, Tuhan tidak mengatur kehidupan di alam semesta ini. Jadi Tuhan hanya menciptakan tapi tidak ikut serta dalam mengatur kehidupan di alam semesta ini. Kemudian pengertian Tuhan menurut Nasr. Tuhan adalah zat maha suci, sehingga para hambanya ini jika ingin mendekatkan diri kepada Tuhannya harus berada dalam keadaan suci, baik suci hati, pikiran, maupun secara badan. Kemudian pengertian Tuhan menurut Al-Suhrawardi. Menurut Al-Suhrawardi, Tuhan adalah Nur Al-Anwar atau cahaya dari segala cahaya, dan cahaya yang terus-menerus dipancarkan tersebut membuat kehidupan di alam semesta ini menjadi berkesinambungan. Dan yang terakhir, pandangan menurut Ibnu Tufail. Tuhan adalah zat yang sempurna yang memberi eksistensi kepada segala sesuatu. Tufail mengatakan bahwa Tuhan merupakan wajibul wujud. Maksudnya, yang memberikan bentuk kepada segala sesuatu yang ada, dan dia adalah sebab efisiensi yang menciptakannya. Dilanjut penjelasan yang kedua mengenai pengertian manusia. Manusia merupakan makhluk yang unik. Keunikan tersebut bukan terletak pada tubuh kasarnya, tapi terletak pada jiwanya. Menurut agama, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang diberi kelebihan. Kelebihan tersebut berupa kelebihan sifat taat, patuh atau tunduk yang merupakan sifat dasar malaikat, kelebihan nafsu yang merupakan sifat dasar iblis, dan akal yang merupakan keistimewaan manusia. Ada beberapa pandangan dari beberapa ahli mengenai definisi manusia. Yang pertama, menurut Gus Dur dan Murtada Mutahari. Menurut Gus Dur dan Murtada Mutahari, manusia memang tidak akan terlepas dari dasar utama agama, yaitu Al-Quran. Yang kedua, menurut Augustinus, bahwa badan dan jiwa merupakan dua hal yang berbeda. Karena menurut Augustinus, badan dan jiwa memiliki ciri khas yang berbeda, sehingga dua hal tersebut adalah hal yang sangat berbeda. Kemudian, menurut Ibnu Sina sependapat dengan Aristoteles yang mengatakan bahwa jiwa itu termasuk bentuk tubuh. Akan tetapi, Ibnu Sina membaginya menjadi 3 jenis, yaitu kekuatan, bentuk, dan sempurna. Kemudian pengertian manusia menurut Martin Buber. Martin Buber mengatakan pada hakikatnya manusia tidak bisa disebut ini atau itu, karena menurutnya manusia adalah sebuah eksistensi atau keberadaan yang memiliki potensi namun dibatasi oleh kesemestaan alam. Kemudian yang terakhir, pengertian manusia menurut behavioristik.
yang menganggap manusia sebagai makhluk yang reaktif dan tingkah lakunya dikendalikan oleh faktor-faktor dari luar, yaitu lingkungannya. Masuk ke penjelasan terakhir, yaitu pengertian alam. Alam adalah segala sesuatu yang ada atau dianggap ada oleh manusia di dunia ini selain Allah beserta zat dan sifatnya. Untuk mengenal sebuah fenomena yang terjadi di sekitar kita, maka proses tadabbur terhadap alam bisa menjadi pembelajaran tersendiri. Menurut Osman Bakar dalam bukunya Tauhid dan Sains mengatakan bahwa alam adalah sumber berbagai ilmu pengetahuan, baik matematika, metafisika, kimia, dan lain-lain. Dalam buku ini juga dijelaskan bahwa alam semesta merupakan realitas yang dihadapi oleh manusia. Kemudian, pengertian alam menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, alam dibedakan menjadi dua, yaitu alam gaib dan alam syahdah. Alam syahdah di sini adalah alam yang terlihat, atau dalam bahasa Inggris disebut universe, dan dalam bahasa Indonesia dijelaskan sebagai alam semesta. Kemudian alam menurut Jalaluddin Rahmat dalam bukunya Meraih Cinta Ilahi. Alam adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pengertian alam menurut Ibnu Arabi. Pengertian alam menurut Ibnu Arabi adalah alam itu sebagai tanda kebesaran Allah. Jadi alam itu sebagai bukti bahwa Allah itu Maha Kuasa. Kemudian pengertian alam menurut Al-Jurjani dalam kitab Al-Ta'rifat. Alam adalah segala bahasa, berarti segala hal yang menjadi tanda bagi suatu perkara sehingga dapat dikenali. Menurut Al-Jurjani, untuk umumnya segala sesuatu selain Allah lah. Berarti segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Sekian penjelasan saya mengenai objek kajian ilmu. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.